Miyazaki Tsutomu atau yang lebih sering dikenal dengan nama Otaku Killer merupakan seorang pembunuh berantai paling terkenal di Jepang. Siapa yang menyangka bahwa tindakan keji yang telah dia lakukan telah menginfluence orang lain untuk melakukan hal yang serupa demi mendapatkan julukan sebagai Miyazaki Tsutomu kedua. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. 20 tahun yang lalu, Jepang telah diguncang oleh kasus penculikan dan pembunuhan terhadap anak berusia 7 tahun bernama Kaede Ariyama. Kaede diculik ketika pulang dari sekolah menuju ke rumahnya, dan bukan hanya itu, ternyata si penculik juga mengirim email ancaman kepada keluarga Kaede bahwa dia akan menculik adik Kaede. Kaede Ariyama lahir pada tanggal 3 Januari 1997 dan dia tinggal dengan kedua orang tuanya dan juga adik perempuan yang baru berusia 2 tahun di Higashiyama, Jepang. Pada hari itu, tanggal 17 November tahun 2004, Kaede yang berusia 7 tahun pulang sekolah dengan berjalan kaki menuju ke rumahnya. Namun sayangnya, dia tidak pernah terlihat lagi setelah itu. Orang tuanya merasa panik karena anaknya tidak juga kunjung sampai ke rumah. Dan dalam kepanikan mereka, tidak butuh waktu lama sampai mereka akhirnya mengetahui bahwa ternyata anak mereka telah diculik karena si penculik mengirimkan pesan melalui SMS kepada ibu Kaede menggunakan HP milik Kaede. Penculik itu juga mengirim foto Kaede dengan menulis pesan, Aku telah menahan putrimu. orang tua Kaede jelas menjadi panik mengetahui bahwa saat ini anaknya berada di tangan orang yang tidak dikenal. Mereka mengira bahwa si penculik ini hendak meminta tebusan kepada mereka, namun kenyataannya ternyata jauh lebih buruk daripada apa yang bisa mereka pikirkan. Si penculik menyetubuhi Kaede, membunuh kemudian membuang jasad gadis kecil itu. Esok paginya tubuh Kaede ditemukan di kota Heguri, Prefektur Nara, dan polisi pun segera menyelidiki kasus penemuan tersebut. Otopsi pun dilakukan dan diketahui bahwa penyebab kematian Kaede adalah karena tenggelam. Air yang ditemukan di dalam paru-paru Kaede sangat jernih, sehingga petugas berwenang mengindikasikan bahwa dia telah ditenggelamkan di bak mandi atau di wastafel. Selain itu, Kaede juga kehilangan beberapa giginya dan juga ditemukan beberapa luka cakaran di tangan dan di kakinya. Semua luka ini dipastikan terjadi setelah Kaede meninggal. Penculik itu juga melepaskan pakaian Kaede, kemudian memakaikannya kembali setelah Kaede meninggal dunia. Orang tua Kaede merasa sangat syok atas apa yang telah menimpa putri pertama mereka, namun belum juga habis meratapi kepergian putri mereka dengan cara yang sangat menyedihkan. Sekitar sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 14 Desember tahun 2004, mereka kembali menerima pesan dari HP Kaede. Berikutnya aku akan mengambil adiknya. Begitu kata si penculik sambil mengirimkan foto dari Kaede Ariyama. Polisi kemudian melakukan investigasi mendalam dengan menganalisis beberapa email dan juga panggilan telepon yang dilakukan menggunakan HP dari Kaede. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa semua panggilan dilakukan di sekitar kota Kawai, sehingga petugas berwenang memfokuskan penyelidikan di daerah tersebut. Pelacakan dipermudah oleh kelalaian pelaku ketika dia mencoba mengirim foto Kaede kepada orang tua dari korban, dia malah salah dan mengirimnya ke HP-nya sendiri. Dari sanalah polisi kemudian dengan mudah melacak dan juga menangkap si pelaku. Pada tanggal 30 Desember tahun 2004, polisi berhasil menangkap pelaku yang bernama Kaoru Kobayashi, yaitu seorang pria berusia 36 tahun yang bekerja sebagai seorang pengantar koran. Kaoru Kobayashi ditangkap oleh polisi saat dia telah pulang bekerja. Petugas kemudian memeriksa kediaman Kobayashi dan mereka menemukan tas sekolah serta HP Kaede, video-video dan juga majalah-majalah pornografi anak, serta beberapa pakaian dalam wanita yang dia curi selama lebih dari 6 bulan terakhir. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa mereka sempat melihat Kaede masuk ke dalam mobil Kobayashi, namun mereka tidak berani ikut campur karena sepertinya Kaede mengenal Kobayashi dan merasa nyaman berinteraksi dengannya. Pada kenyataannya, sebenarnya Kaede sama sekali tidak mengenal Kobayashi. Kobayashi juga mengaku kepada polisi bahwa dia memilih Kaede sebagai korban random
dan dia juga dengan percaya diri berkata bahwa dia bisa menculik anak manapun secara acak. Sebenarnya pada hari kejadian seharusnya Kobayashi tidak bisa beredar bebas di jalanan karena dia seharusnya sedang berada di tahanan polisi. Beberapa bulan sebelumnya, menurut kesaksian manajer tempat Kobayashi bekerja, dia mendapati Kobayashi mencuri uang langganan koran sebesar 230.000 yen atau sekitar 25 juta rupiah, kemudian dia melaporkannya kepada polisi. Dan hari itu di tanggal 17 November, seharusnya Kobayashi ditahan karena laporan tersebut. Namun Kobayashi bernegosiasi dan berkata bahwa dia akan mengembalikan uang yang telah dia curi secara bertahap. Hati si manajer pun akhirnya menjadi lunak dan dia percaya bahwa Kobayashi akan membayar kembali uang tersebut. Akhirnya penahanan terhadap Kobayashi pun dibatalkan dan hari itu akan menjadi hari di mana seorang gadis kecil kehilangan nyawanya secara tragis. Seandainya Kobayashi ditahan pada hari itu, pastinya tragedi yang menimpa Kaede Ariyama ini bisa terhindarkan. Kaoru Kobayashi lahir pada tanggal 30 November tahun 1968 di distrik Sumiyoshiku, Prefektur Osaka, Jepang. Kobayashi adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan orang tuanya hanyalah merupakan pekerja biasa sehingga kehidupan keluarga mereka cukup sulit. Ditambah lagi, ayah Kobayashi adalah seorang pecandu alkohol dan sering memukuli istri dan juga anak-anaknya. Hidup dalam kemiskinan membuat Kobayashi menjadi pribadi yang sangat introvert. Dan dengan penampilan serta kepribadian yang tidak menarik, Kobayashi mengalami kesulitan untuk mendapatkan teman, apalagi kekasih. Ditambah lagi, Kobayashi juga sering menjadi sasaran bullying sejak TK sampai SMP, sehingga dia lebih sering menghabiskan waktu sendirian di dalam kelas. Karena itulah Kobayashi mulai larut dalam dunia perkomikan untuk melarikan diri dari kehidupan nyata. Kobayashi sudah sering mengutil sejak dia masih SD, dan setelah di SMP dia terlibat dalam kenakalan remaja seperti merokok dan juga melakukan tindakan kriminal seperti mencuri sepeda motor. Ibu Kobayashi meninggal saat dia melahirkan putra ketiganya pada tahun 1978 ketika Kobayashi baru berusia 10 tahun. Dan sejak itu Kobayashi serta saudara-saudaranya diasuh oleh nenek dan juga ayahnya. Kobayashi sering mengalami kekerasan dari ayahnya, termaksud dipukuli dengan menggunakan tongkat golf dan juga tongkat logam. Semasa SMA, Kobayashi membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja sebagai seorang pengantar koran. Ketika Kobayashi berusia 15 tahun, dia pernah mengalami pelecehan dan dipaksa untuk berhubungan dengan seorang janda yang tinggal di area sekitar. Ketika kerabat Kobayashi melaporkan hal ini kepada polisi, janda tersebut ternyata telah melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Kejadian ini akhirnya merubah Kobayashi menjadi pribadi yang lebih buruk lagi. Dia mulai malas belajar dan menjadi semakin kecanduan membaca komik dan juga majalah-majalah pornografi. Seiring bertambahnya usia, Kobayashi semakin tenggelam dalam dunia yang dia ciptakan. Kobayashi hobi mencari wanita panggilan, kemudian secara diam-diam dia memotret mereka lalu memajang foto tersebut di kamarnya. Selain itu, Kobayashi juga memiliki ketertarikan menyimpang terhadap anak-anak di bawah umur, terutama anak SD dan juga anak SMP. Hal ini membuat Kobayashi terlibat banyak kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Kobayashi lulus SMA di tahun 1987, kemudian dia bekerja di berbagai tempat seperti restoran dan juga kantor penjualan surat kabar. Kecanduannya terhadap pornografi dan anak-anak semakin menjadi-jadi setelah dia lulus SMA. Hingga pada tahun 1989, Kobayashi ditangkap atas tuduhan pelecehan terhadap 8 anak dan dihukum 2 tahun penjara. Kobayashi dibebaskan pada tahun 1991, namun pada bulan Oktober dia kembali ditangkap atas percobaan penghilangan nyawa terhadap anak berusia 5 tahun dan menjalani hukuman 4 tahun 8 bulan di 3 penjara, yaitu di penjara remaja Nara, Takogawa, dan juga Shiga. Kobayashi baru dibebaskan bersyarat pada tanggal 23 Juli tahun 1996. Setelah dibebaskan, Kobayashi berpindah-pindah pekerjaan dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama sebagai pengantar koran.
Namun Kobayashi yang memiliki tabiat buruk seringkali mengeluh soal jam kerja yang panjang dan juga upah yang rendah. Selain itu, Kobayashi juga sering membuat ulah seperti terlambat atau absen dengan alasan mabuk berat, menggelapkan uang kantor, dan menandatangani kontrak fiktif tanpa izin. Hal ini menyebabkan Kobayashi tidak mampu bekerja di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Di luar pekerjaan, dia juga kerap berbohong dan mengarang cerita tentang kehidupan palsunya. Dia berkata bahwa dia sudah bercerai dan dia sudah punya anak, dan dia juga tidak segan berbohong bahwa dia pernah melakukan aksi penghilangan nyawa. Orang-orang mengenal Kobayashi sebagai pribadi yang tidak bertanggung jawab, pembohong, dan tidak dapat dipercaya. Pada tanggal 26 September tahun 2004, Kobayashi sempat melakukan aksi keji terhadap anak lain berusia 6 tahun. Saat itu, sekitar jam 4 sore, Kobayashi mendekati gadis kecil yang sedang bermain di tempat parkir sebuah kompleks apartemen di Ojicho, Prefektur Nara. Kemudian dia membujuk gadis kecil itu ke gedung apartemen. Di sana dia melucuti pakaian gadis kecil itu, kemudian melakukan tindakan tidak senonoh menggunakan jarinya dan mengambil foto anak tersebut. Pada tanggal 17 November tahun 2004, sekitar jam 10 pagi, Kobayashi mengendarai mobil Toyota Corolla berwarna hijau ke kota Yao, Prefektur Osaka, untuk mencari korban berikutnya. Namun di sana dia tidak menemukan orang yang bisa dia jadikan target, sehingga akhirnya dia pindah ke kota Ikoma, Prefektur Nara. Namun akhirnya Kobayashi memutuskan untuk mencari target di kawasan Tomio karena dia mengenal betul kawasan tersebut. Sekitar pukul 13.30, Kobayashi tiba di jalan Tomirodori. Kemudian ia melihat Kaede yang saat itu tengah berjalan pulang sekolah. Kobayashi mengamati korban dan memastikan bahwa saat itu dia berjalan sendirian. Dan pada pukul 13.50, Kobayashi mendekati Kaede dan entah bagaimana caranya Kobayashi berhasil membujuk Kaede masuk ke dalam mobilnya. Kobayashi membawa Kaede menuju apartemennya di Misatocho, Prefektur Ikoma. Kemudian dia berkata bahwa dia membutuhkan bantuan untuk membawa beberapa barang masuk ke dalam kamarnya. Kaede pun dengan baik hati membantu Kobayashi membawakan tas berisi obat ke kamar apartemen 202. Setelah masuk ke dalam apartemennya, Kobayashi meminta Kaede menunggu di ruangan sambil berpura-pura meletakkan barang-barangnya. Kaede saat itu segera mengeluarkan buku dan mengerjakan PR matematikanya di sana. Kobayashi melihat hal itu merasa bahwa Kaede adalah anak yang cerdas, dan dia merasa bahwa jika dia melepaskan anak ini, maka Kaede pasti akan melaporkannya ke polisi. Pada pukul 15.15, Kobayashi yang tidak mampu membendung hasrat menyimpangnya, kemudian mencabut Kaede lalu menenggelamkannya ke bak mandi selama kurang lebih 5 menit. Setelah menghilangkan nyawa korban, Kobayashi sempat pergi bekerja untuk menyiapkan alibi. Kemudian pada saat dia pergi makan di restoran favoritnya, tiba-tiba terlintas ide nekrofilia di otaknya. Kobayashi pun kembali ke apartemennya dan mencoba melakukan hal tidak senonoh pada jasad korban, namun sayangnya dia tidak mendapatkan kepuasan dari hal tersebut. Hingga akhirnya pada pukul 19.20, Kobayashi mencabut gigi korban dengan menggunakan garpu dan juga pisau. Lalu Kobayashi memotret jasad korban dan mulai mengirimi pesan kepada ibu Kaede dengan menggunakan HP korban pada pukul 20.04. Sekitar pukul 21.40, Kobayashi membawa tubuh Kaede dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Kemudian Kobayashi membawa jasad korban dan membuangnya ke selokan pinggir jalan di Heiguncho, distrik Ikoma. Tubuh korban ditemukan sekitar pukul 00.05 pagi pada tanggal 18 November tahun 2004. Dikarenakan pelaku tidak meminta tebusan sama sekali, awalnya petugas berwenang mengira bahwa motif kejahatan ini adalah karena balas dendam. Polisi pun melakukan pencarian secara intensif, namun sayangnya mereka tidak menemukan hasil apapun selama hampir 1 bulan. Hingga pada tanggal 14 Desember, Kobayashi yang merasa bahwa pencarian terhadap dirinya mulai melambat, mencoba membuat kontroversi lagi dengan mengancam orang tua korban menggunakan HP dari korban. Pada saat itu dia mengirimi pesan bahwa dia akan menculik adik Kaede dan dia juga mengirimkan foto Kaede kepada ibunya. Tanpa dia sadari, hal itu malah memberikan petunjuk kepada polisi untuk melacak keberadaannya.
Polisi Prefektur Nara menganalisis SMS dan panggilan telepon yang dilakukan menggunakan HP korban, dan mereka akhirnya berhasil menemukan keberadaan dari Kobayashi. Pada tanggal 30 Desember, Kobayashi ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Nishiwa untuk diinterogasi, dan polisi juga melakukan penggeledahan ke apartemen Kobayashi, di mana mereka menemukan tas sekolah dan ponsel dari Kaede. Sidang pertama terhadap Kobayashi diadakan pada tanggal 18 April tahun 2005. Kobayashi didiagnosis mengalami gangguan antisosial dan penyimpangan berupa pedofilia, namun dia dinyatakan waras dan melakukan semua kejahatan ini secara sadar. Pada bulan September tahun 2006, Kobayashi dituntut hukuman mati atas tuduhan melakukan penculikan, tindakan tidak senonoh, penghilangan nyawa, serta pengerusakan jenazah. Pengacaranya sempat mengajukan banding pada hari yang sama, namun banding itu dibatalkan pada tanggal 10 Oktober tahun 2006. Kobayashi sendiri tidak menunjukkan rasa penyesalan dan dia menolak minta maaf kepada keluarga korban. Kobayashi juga sempat berkata bahwa dia ingin segera dieksekusi secepat mungkin dan dia ingin dirinya dikenal seperti Tsutomu Miyazaki dan Mamoru Tokuma. Kedua orang ini adalah pelaku penghilangan nyawa terhadap anak-anak dan memiliki penyakit kejiwaan serta ketertarikan menyimpang terhadap anak kecil. Dan akhirnya pada tanggal 21 Februari tahun 2013, Kobayashi dieksekusi di pusat penahanan Osaka dengan cara digantung dan dia meninggal pada usia 44 tahun. Kejadian ini meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga Kaede Ariyama dan juga meninggalkan keresahan bagi orang tua dan pihak sekolah. Para orang tua jadi sangat takut dan mereka mulai mengantar jemput sendiri anak mereka ke sekolah. Kejadian ini juga membuat guru predikat otaku di Jepang. Meskipun Kobayashi bukan seorang otaku, namun dikarenakan dia suka membaca komik, masyarakat mengait-ngaitkan kejahatannya dengan stereotip negatif yang sudah ada pada otaku, terutama karena sebelumnya sudah pernah ada pembunuh berantai yang dikenal dengan sebutan otaku killer bernama Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki bahkan menolak ketika Kobayashi menyatakan bahwa dia ingin dirinya seperti Miyazaki. Saya tidak akan mengizinkannya menyebut dirinya Tsutomu Miyazaki kedua, ketika dia bahkan belum menjalani pemeriksaan kejiwaan. Miyazaki kemudian dieksekusi pada tanggal 17 Juni tahun 2008, kemungkinan karena adanya kasus Kobayashi dan insiden terbaru yaitu pembantaian di Akihabara. Dari kasus ini kita belajar bahwa pentingnya edukasi kepada anak-anak kita untuk tidak mudah percaya kepada orang asing, apalagi sampai mau diajak pergi dengan alasan apapun. Semoga ada pembelajaran yang bisa kalian petik dari video ini, dan semoga kalian semua yang nonton dijauhkan dari segala kejahatan. Amin. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.